Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020. Saya ingin menyampaikan sebuah pengetahuan mengenai hakikat hijrah. Dalam kaitan ini, saya akan memberikan tema penentuan tahun baru Hijriah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kaitan dengan penetapan tahun Hijriah itu, banyak saran yang diajukan kepada Khalifah Umar bin Khattab sebelum diputuskan penentuan bilangan tahun Qamariyah atau tahun Islam, sehingga memudahkan bagi generasi Islam berikutnya memiliki sebutan tahun itu. Ada di antara mereka yang mengusulkan sebutan tahun Islam itu mulai dihitung dari hari lahirnya Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengusulkan bahwa tahun Islam itu dimulai dari hari turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang mengusulkan bahwa tahun hijrah itu dihitung dimulai dari tahun kemenangan dalam Perang Badar. Bahkan ada di antara mereka yang mengusulkan dimulai dari tahun terjadinya peristiwa lainnya dalam kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saran-saran yang diajukan kepada Khalifah Umar bin Khattab tidak menunjukkan nilai perjuangan Nabi yang sangat hebat dan penuh makna. Menurut Khalifah Umar bin Khattab, bahwa peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini menghindarkan Rasulullah dan kaum muslimin dari ancaman maut dan menyelamatkan mereka dari penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di Madinah sebagai tempat yang baru bagi Rasulullah dan kaum muslimin, terbuka kesempatan dan memiliki peluang yang baik untuk menyebarkan
dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Alasan lain bagi Khalifah Umar bin Khattab untuk menentukan tahun Hijriah itu, tahun Islam itu dimulai dari tahun Hijrah Nabi adalah bahwa hijrah itu adalah peristiwa yang sangat penting yang memisahkan antara periode Mekah yang penuh dengan segala penderitaan dan penindasan dan periode Madinah yang penuh dengan kedamaian, keamanan, dan ketentraman bagi kaum muslimin. Setelah dilakukan diskusi yang panjang dengan berbagai macam argumen yang ditinjau dari berbagai aspek dan segala segi, maka akhirnya diputuskan bahwa bilangan tahun baru Islam dimulai dari tahun hijrah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Berdasarkan argumen-argumen itulah, maka Khalifah Umar bin Khattab menetapkan bahwa tahun baru Islam itu dimulai dari tahun hijrahnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Penetapan itu juga didukung oleh Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa tahun hijrah itu adalah tahun kemenangan dan tahun kehancuran bagi yang batil dan kemenangan bagi yang hak atau yang benar. Keputusan itu ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Rabiul Awal. Saya ulangi, keputusan itu ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Rabiul Awal. 4 tahun dari pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab. Setelah itu, sebutan bilangan tahun Hijriah itu mulai digunakan. Sejak itulah sebutan bilangan tahun Hijriah itu mulai digunakan. Ini berarti bahwa sebutan tahun Hijriah itu dimulai 17 tahun setelah peristiwa hijrah itu terjadi. Dari sini dapat diketahui bahwa ketika kita menyebut tahun 1442 Hijrah sekarang ini, berarti sudah sekian tahun terjadi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penetapan tahun Hijriah itu yaitu 1425 tahun yang lalu atas prakarsa Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah secara fisik seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah tidak akan ada lagi. Terjadi hanya sekali saja, yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Tetapi hijrah yang sesungguhnya masih terjadi dan berlangsung terus dalam bentuk yang lain. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, tidak ada lagi kegiatan hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Yang ada hanyalah jihad menegakkan kalimat Allah dan niat yang tulus untuk melakukan kebajikan. Jika kalian ingin melakukan hijrah, maka pergilah dengan cara
meninggalkan hal-hal yang buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menegaskan bahwa hijrah itu tidak hanya perpindahan secara fisik dari Mekah ke Madinah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada masa itu, tetapi hijrah itu adalah jihad dan meninggalkan hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang baik. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penetapan tahun Hijriah itu bukan ditetapkan oleh Rasulullah, bukan pula ditetapkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, tetapi tahun baru Hijriah itu ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. 17 tahun setelah peristiwa hijrah itu terjadi. Ini berarti jasa Umar bin Khattab dalam penetapan tahun Hijriah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan penetapan tahun Hijriah oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah besok kita akan lanjutkan lagi bagaimana pujian Allah terhadap orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa bahagian yang didapat oleh mereka. Insyaallah akan saya sampaikan esok hari dalam waktu yang sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.